Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangganata, NIM 190170299. Di sini saya akan menjelaskan tentang angkatan 45. Angkatan 45 di antara lain ada karya sastra, sejarah, surat kepercayaan gelanggang, perbedaan angkatan 45 dengan pujangga baru, karakteristik, pelopor, dan pengarang. Sejarah angkatan 45 berawal pada masa perjuangan bangsa mencapai klimaks pada proklamasi 17 Agustus 1945, beserta gejolak politik mengawali maupun mengikutinya, memberi pengaruh sangat besar pada corak sastra. Kuatnya corak sastra angkatan 45 tersebut begitu fenomenal sehingga membedakannya dari karya sastra angkatan sebelumnya dan dijuluki sastra kemerdekaan. Karya sastra angkatan 45 seolah memberikan nafas dan semangat baru dalam global sastra Indonesia. Latar belakang pengaruh politik sangat mendadak pada masa kedudukan Jepang menjadi awal kelahiran karya sastra angkatan 45. Berawal dari reaksi terhadap sastra yang menghamba pada pemerintahan Jepang di Indonesia, dan beberapa sastra Indonesia bergabung dalam forum pusat kebudayaan yang dijuluki Kancung Jepang. Kehadiran angkatan 45 serta karya sastra angkatan 45 meletakkan pondasi kokoh bagi sastra Indonesia, sebab angkatan sebelumnya dinilai tak memiliki jati diri keindonesiaan. Jika angkatan Balai Pustaka dinilai tunduk pada forum kesusastraan kolonial Belanda dan angkatan pujangga baru dinilai mengkhianati bukti diri bangsa sendiri sebab terlalu berkiblat ke barat, maka angkatan 45 dan karya-karya angkatan tersebut sebagai salah satu hasil dari pergolakan karya sastra angkatan 45 menjadi sebuah karya yang lahir dengan bukti diri baru yang penuh kontroversial. Kehadirannya sebagai penobrak nilai-nilai serta aturan-aturan sastra tersebut mau tak mau memosisikannya sebagai pusat perhatian para sastrawan. Yang kedua, itu ada yang namanya surat kepercayaan gelanggang yang berbunyi, kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan global, dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak, dan peringatan bagi rakyat kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia-dunia baru yang sehat bisa dilahirkan keindonesiaan. Kami tidak semata-mata sebab kulit kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam, atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan, tapi kami banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami. Kami tidak akan memberikan suatu kata ikatan buat budaya Indonesia kalau kami berbicara tentang kebudayaan Indonesia. Kami tidak ingat kepada melap-melap hasil kebudayaan lama sampai berkilat dan untuk dibanggakan, tetapi memikirkan suatu kehidupan kebudayaan baru yang sehat. Kebudayaan Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai rangsang suara yang disebabkan oleh suara-suara yang dilontarkan dari segala sudut dunia dan yang kemudian dilontarkan kembali dalam bentuk. Karakteristik karya sastra angkatan 45 antara lain: yang pertama, revolusioner dalam bentuk dan isi, membuang tradisi lama dan menciptakan bentuk baru sesuai dengan getaran sukmanya yang merdeka. Yang kedua, mengutamakan isi dalam pencapaian tujuan yang menyata. Yang ketiga, ekspresi, mengutamakan ekspresi yang jernih. Yang keempat, individualisme, lebih mengutamakan cara-cara pribadi. Yang kelima, humanisme, universal, bersifat kemanusiaan umum. Indonesia dibawa dalam perjuangan keadilan dunia. Selanjutnya, tidak terikat oleh konvensi masyarakat. Yang penting adalah melakukan segala percobaan dengan kehidupan dalam mencapai nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia. Dan yang terakhir, tema yang dibicarakan yaitu humanisme, salaha atau martabat manusia, penderitaan rakyat, moral, keganasan perang dengan beroncongnya perut lapar.
Pelopor pada angkatan ini yaitu Hairil Anwar 1922 hingga 1949 adalah penyair pelopor angkatan 45. Sajak-sajaknya tersebar dan dimuat di berbagai majalah dan surat kabar. Pengarang pada angkatan 45 yaitu yang pertama Hairil Anwar. Lahir di Medan, Sumatera Utara 26 Juli 1922, meninggal di Jakarta 28 April 1949 pada umur 26 tahun, dijuluki sebagai si binatang jalang. Dari karyanya yang berjudul Aku, adalah penyair terkemuka Indonesia. Ia diperkirakan telah menulis 96 karya, termasuk 70 puisi bersama Asrul Sani dan Rival Apin. Ia dinobatkan oleh HB Jasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Dan yang kedua ialah Abdullah Isdur, lahir di Padang, Sumatera Barat 21 September 1921, meninggal di Padang, Sumatera Barat 18 Mei 1979 pada umur 57 tahun, adalah seorang sastrawan Indonesia. Ia menikah dengan Ratna Suri pada tahun 1946. Mereka dikaruniai oleh 6 anak, 4 putra dan 2 putri, yaitu Profesor Dr. Insinyur Nirwan Isdur, Slamet Rizal Idrus, Damayanti Idrus, Lanita Idrus, dan Taufik Idrus. Pengarang selanjutnya pada angkatan 45 yaitu Asrul Sani, lahir di Rao, Sumatera Barat 10 Juni 1926, meninggal di Jakarta 11 Januari 2004 pada umur 77 tahun. Adalah seorang sastrawan dan sutradara film bertema asal Indonesia yang tahun 2000 Asrul menerima Mahaputra dari pemerintah RI. Asrul merupakan anak bungsu dari 3 orang bersaudara. Ayahnya Sultan Marah Sani Syair Alamsyah yang diperuntukkan Padang Nunung Rao. Mapak Tungguk Mapak Cacang merupakan kepala adat Minangkabau di daerahnya. Ibunya Nurani binti Itam Nasution adalah seorang keturunan Mandailing. Selanjutnya yaitu pengarang angkatan 45 Ahdiat K. Miharja, lahir di Cibatu, Garut, Jawa Barat 6 Maret 1911, meninggal di Canberra, Australia 8 Juli 2010 pada umur 99 tahun, yang lebih dikenal dengan nama pena singkatan Achidat K. Miharja, adalah seorang sastrawan dan penulis Indonesia. Achidat Miharja adalah kakak dari Maji Aditya, presenter, aktor, dan penyanyi Indonesia yang kerap dikenal dari acara musik MTV. Ati Aswanti menikah dengan seorang kebangsaan Australia saat Achidiat sedang mengajar di Canberra, dan Jamie adalah anak ketiga dari pasangan tersebut. Karya sastra pada angkatan 45 antara lain yaitu novel Aki, Coret-coret di bawah tanah dengan mata terbuka, hati nurani manusia, hikayat putri Penelope, perempuan dari kebangsaan Surabaya, karya Idrus. Selanjutnya yaitu drama Dr. Bisma, Jibaku Aceh, kejahatan membalas dendam keluarga Surono, karya Idrus, yaitu terbagi atas 6 buah, antara lain 1. Bentuk atau struktur puisinya mengikuti bentuk atau struktur puisi baru seperti soneta, distation, tersina, oktav, dan sebagainya. Puisi pada angkatan masa pujangga baru masih memiliki sifat mikiat, sedangkan puisi pada angkatan 45 puisinya adalah puisi bebas yang tidak terikat oleh pembagian bait baris dan persajakan. Yang kedua yaitu puisi pujangga baru adalah pilihan kata-katanya yang indah seperti dewangga, nan, kelam, bonda, dan sebagainya. Sedangkan puisi angkatan 45 memiliki ciri gaya atau aliran ekspresionalisme dan realisme, sehingga kata-kata yang disampaikan sesuai dengan ekspresi dan realita pengarang. Jarang lagi dijumpai kata-kata indah yang masih tergolong bahasa Melayu Indonesia. Yang ketiga
Gaya penulisan. Gaya penulisan angkatan Pujangga Baru memiliki ciri kiasan yang banyak dipergunakan adalah gaya bahasa simetris. Tiap lirik biasanya terdiri atas 2 periode, sedangkan pada puisi angkatan 45 memiliki ciri diksinya yang mengemukakan pengalaman batin yang mendalam dan mengungkapkan intensitas arti. Kosakatanya adalah bahasa sehari-hari sesuai dengan aliran realisme. Ya, selanjutnya, puisi angkatan Pujangga Baru menggunakan gaya ekspresi aliran romantik yang nampak dalam mengungkapkan perasaan, penulisan alam indah, tentram, damai, dan keindahan lainnya. Sedangkan gaya digunakan pada puisi angkatan 45 adalah gaya bahasa metafora dan simbolik. Banyak dipergunakan kata-kata, frase, dan kalimat bermakna ganda, menyebabkan tafsiran ganda bagi pembaca. Selanjutnya, puisi angkatan Pujangga Baru juga bergaya diafan dan polos, sangat jelas dan berlambang-lambangnya yang digunakan dalam puisi tersebut bersifat umum, sedangkan dalam puisi berkembang dan hal ini kelak berkembang menjadi sloganis. Dan yang terakhir, puisi dari Pujangga Baru adalah rima atau persajakan dijadikan sarana kepuitisan, sedangkan dalam puisi angkatan 45 lebih banyak menggunakan majas dengan gaya ironi dan simetris. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai angkatan 45. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.